Shalom semuanya, kali ini kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kasus pemotongan nisan salib oleh warga sekitar TPU Jambon daerah Yogyakarta. Shalom, perkenalkan nama saya Matthew Jeremia Franklin Ular dengan NIM 2107-10101-304 dari Prodi Fakultas Hukum. Shalom, perkenalkan nama saya Yeremia Renaldo Aji Kusuma dengan NIM 21021030352. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Geografi. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Inalit Noe dengan NIM 210710101595, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya David Roy dengan NIM 2190312041. Kabar dugaan intoleransi tersebut muncul di daerah istimewa Yogyakarta, di mana sebuah nisan berbentuk salib yang terpasang pada makam Albertus Slamet Sugihardi dikabarkan dipotong warga Purbayan, Kota Gede. Insiden tersebut terjadi pada Senin 17 Desember 2018. Kasus pemotongan nisan salib di wilayah daerah istimewa Yogyakarta ramai diperbincangkan di media sosial. Nisan salib bertuliskan nama Albertus Slamet Sugiardi terpotong pada bagian atas sehingga bentuk salib berubah menjadi T. Menurut Humas Gereja Santo Paulus Pringgolayan Bakunpatan, Bantul, Albertus Sunarto pada Selasa 18 Desember 2018 menuturkan bahwa makam Pak Slamet dimakamkan di TPU Jambon yang tidak jauh dari kediamannya, setelah mendapatkan kesepakatan dengan warga setempat dari hasil rembukan. Pak Sunarto juga berembuk dengan salah satu sepupuh warga bernama Pak Bejo agar jenazah Pak Slamet dapat dimakamkan di TPU Jambon. TPU tersebut memang bukan TPU khusus Muslim, tetapi mayoritas digunakan untuk warga Muslim. Saya akan menjelaskan akar dari masalah tersebut. Akar dari masalah tersebut karena adanya sejumlah warga yang menolak adanya simbol-simbol Kristiani atau Nasrani di makam tersebut. Alasannya yaitu simbol agama tersebut dianggap tak elok dipandang dipasang di blok pemakaman Muslim. Hal itu terjadi sebab sejumlah warga tersebut menuntut syarat yang tak adanya simbol Kristen di makam tersebut. Pak Bejo dan Pak Slamet dengan warga baik tidak ada masalah di Purbayan dan di 3 RW. Mayoritas Muslim dan non-Muslim ada 3 rumah dan hubungannya juga baik. Oleh karena itu, Bejo membantah bahwa telah terjadi aksi intoleransi di wilayah tempat tinggal mereka seperti yang disebutkan di media sosial. Cara mencegah agar hal itu tidak terjadi lagi yaitu dengan cara menyediakan tempat tersendiri atau khusus untuk makam Nasrani ataupun untuk makam agama lain, dan juga bisa melakukan persetujuan mengenai persyaratan apa saja yang harus dipenuhi di makam TPU tersebut. Contohnya seperti tidak adanya simbol-simbol agama di TPU tersebut. Namun jika hal itu terjadi lagi, maka cara menanggulanginya yaitu dengan cara diselesaikan dengan kepala dingin dan dirundingkan bersama agar diketahui solusinya. Entah itu solusinya akan dilakukan penggantian simbol pada makam tersebut dengan penanda lain, atau mungkin juga bisa melakukan pemindahan tempat pemakaman ke tempat pemakaman lain. Misalnya ke tempat pemakaman khusus agama Nasrani atau mungkin ke tempat pemakaman khusus agama lain. Hubungan atau relevansi kasus ini di masa kini yaitu masih adanya oknum-oknum yang berusaha merusak kerukunan. Seperti setahun belakangan ini ada kasus mengenai perusakan makam Nasrani oleh beberapa pelajar atau murid yang terjadi di daerah Solo. Oleh karena itu, dalam hal ini diperlukan pengawasan dari pemerintah maupun warga sekitar tempat kejadian, dan juga kesadaran diri sendiri untuk selalu menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia dengan didasari Bhinneka Tunggal Ika. Menurut kelompok 1, kekurangan di Indonesia sudah ideal. Namun, dalam pelaksanaan kekurangan tersebut dirasa masih belum optimal.
dikarenakan di Indonesia masih saja ada oknum yang ingin merusak kerukunan yang sudah dibangun sebelumnya. Nah, yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan kerukunan yaitu yang pertama, tidak menjadikan agama, suku, ras, dan antar golongan sebagai pembeda. Yang kedua, berupaya untuk menjadi garam dan terang dunia seperti yang dijelaskan di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Lalu yang ketiga adalah menganggap kebenaran juga terdapat di agama-agama lain. Yang terakhir, saling mengasihi seperti dalam Yohanes 15 ayat 12